Bapak Ibu semuanya itu ada temannya banyak, begitu. Tidak apa-apa. Tapi proses ini yang kami sangat terharu, Pastor. Teman-teman kepala sekolah sungguh sangat luar biasa. Sudah bisa merencanakan masa depan anak-anak kita. Realnya itu sudah kelihatan. Anak kita mau dibekali dengan nilai-nilai core value dari yayasan, keutamaan sekolah, menjadi profil pelajar Pancasila. Caranya seperti ini, budayanya digali. Itu yang merinding ini saya. Sudah cukup sekian Pak Agus Tanggana. Saya sudah merinding soalnya. Pak Heri, ini yes, Pastor. Ini sementara Pak Heri bicara ini tiba-tiba saya sadar ini ada sesuatu yang sepertinya kita lupakan menyinggung soal budaya sekolah tadi. Jadi sementara Pak Heri menjelaskan, saya itu tiba-tiba kaget. Ini Sudiang ini pasti ada artinya. Ya. Saya search langsung di internet. Baru hari ini saya tahu juga ternyata arti dari Sudiang itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maka setiap hari harus ada refleksi. Iya. Enggak, maksud saya itu juga membuat saya bertanya. Ini nama sekolah di Makassar itu nama burung-burung semua. Garuda, Belibis, Cendrawasih, Raja Wali, ini sesuatu baliknya. Ini kalau masuk ke dalam kolom-kolom tadi itu akan membuat salah satu hal yang luar biasa akan terjadi adalah kebanggaan peserta didik terhadap identitas sekolah itu. Dan saya kira ini nilai tambah yang luar biasa yang mungkin baik nanti dalam perkembangan teman-teman itu dimasukkan sebagai salah satu dasar untuk membangun nilai sekolah itu, budaya sekolah itu. Itu saja dari saya. Di naskah akademik itu sering teman-teman sejarah sekolah. Tetapi ya seperti Pastor tadi mengatakan bahwa nama sekolahnya seperti itu kenapa mungkin belum tergali. Nah, kelihatannya harus digali, Romo. Ya, begitu. Saya menambahkan sedikit. Ini ada salah satu produk budaya yang kami sinergikan. Ini ketika melihat tempo lalu Bu Trisna itu membuat status tentang sekolahnya yang ada di kota, kan nampak ya, ikonik ya. Ini simbol ini, Mas. Iya. Statusnya parcel Romo. Ini ayam jago. Ayam jago mungkin ini saat itu ya. Ini kami buat dulu. Kenapa kue ranjang yang identik dengan lekat dan manis dan identik dengan budaya tertentu di etnis Tionghoa gitu ya. Dan 3 lapis yang dekat dengan gunungan Jawa. Ini kami buat di kota yang notabene sudah tercerabut antara budaya Tionghoa-nya dan budaya Jawanya. Tetapi dengan adanya itu kita bisa menjelaskan kenapa kue ranjang saat budaya ini. Makna kue ranjang adalah apa? Lalu makna gunungan adalah ini. Tuh. Lalu kita sinergikan. Kita orang Tionghoa yang hidup di Jawa. Ya, seperti itu. Kurang lebih nanti dalam pendidikan mensinergikan nilai-nilai keutamaan atau kearifan lokal, walaupun sudah mungkin kita tercerabut dari akarnya, tetapi kita bisa menggali hal-hal yang baik dari kearifan lokal yang dari leluhur kita. Terima kasih, begitu saja tambahannya. Terima kasih Mas Hendy. Bruder Warto masih, silakan Bruder. Ini Bruder Warto tadi meminta porsi kami lebih panjang, Pak. Oh ya, oke. Ya, karena kalau begitu selesai di awal tadi. Ya. Selesai 3 sekolah, kita ke SMP Katolik Garuda.
Pak Agus Pangga sudah selesai ya? Agus, suaranya Pak Agus. Oke, sudah kedengaran? Oh ya, sudah. Baik. Yang pertama bahwa kami baru memulai, belum sempat selesai. Tadi kelihatan sampai bab terakhir, itu baru babnya yang ada, isinya belum ada. Kami baru sampai di bab 5 kalau tidak salah. Jadi ini kerangkanya bagian A dan B itu tidak usah kita lihat, belum kami keluar. Bagian C landasan kurikulum seperti kerangka yang diberikan oleh para narasumber. Yang pertama landasan spiritualitas, kedua landasan filosofis, ketiga landasan sosioantropologis, keempat landasan iptek, dan kelima landasan psikologis. Nah, landasan-landasan itu kemudian kita akan lihat pada bagian penjelasan di bawah ini. Ini landasan spiritualitas. Landasan spiritualitas ini pada dasarnya kami ambil dari landasan Santo pelindung kita, yaitu Santo Paulus. Ini landasan spiritualitasnya. Kami ambil dari spiritualitas Santo Paulus. Ini kami kutip dari buku dari nota yang pernah Pastor kirim. Kami belum sempat memang tuliskan catatan kaki. Nah, itu landasan spiritualitasnya. Ini nilai-nilai dari Santo Paulus itu kami masukkan di sini. Lalu yang kedua ada landasan filosofis. Landasan filosofis ini tidak lepas kalau kita di Indonesia dari landasan filosofis Pancasila. Jadi ada penjelasan landasan filosofis, melihat pendidikan dari makna dan hakikat pendidikan itu sendiri. Kemudian kami masukkan di bawah, karena kita di negara Indonesia, maka yang menjadi landasan utama adalah Pancasila. Landasan filosofis Pancasila. Kemudian dari landasan sosioantropologis, ini tentu saja bersumber dari pemikiran bahwa setiap peserta didik mempunyai perbedaan-perbedaan, mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Itu dikembangkan dalam pendidikan yang kita rancang. Ini berkaitan dengan budaya sosioantropologis. Kemudian yang keempat adalah landasan iptek dengan pemikiran bahwa perkembangan pendidikan itu sangat didukung, sangat ditunjang oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam penguasaan bidang informatika. Dan itu landasan ipteknya.
Kemudian yang kelima ada landasan psikologisnya. Jadi landasan psikologis ini berhubungan dengan perilaku peserta didik. Bagaimana kita mengakomodir perilaku peserta didik yang akan kita kembangkan di sekolah kita. Nah, itu menyangkut landasan-landasannya. Kemudian yang kedua, bab 2 ini rumusan visi dan misi, saya kira dalam buku naskah akademik, ini yang kami kutip dari sana, dari buku naskah akademik. Landasan visi, rumusan visi, misi, dan tujuan. Kemudian pada bab 3, nah ini model-model kurikulum, nah ini belum teratur. Mohon maaf ya. Nah ini model-model kurikulum yang kemarin sempat saya pertanyakan, apakah model-model kurikulum ini kita pilih salah satu model untuk kita kembangkan di sekolah kita. Tetapi kemudian ada yang mengatakan bahwa kita tampilkan model-model kurikulum dulu. Karena itu dalam naskah kami ini ada beberapa model yang kami munculkan. Selain model yang ada dalam naskah yang dikirimkan oleh para narasumber. Nah ini ada sekian model yang kami tampilkan. Model 1, 2, 3, 4 saya kira itu model yang kami kutip dari naskah yang ditulis oleh Dr. Agustina MPD. Ini kami belum munculkan, tapi saya sengaja tulis namanya untuk memudahkan saya nanti dalam memberikan catatan kaki. Jadi ini ada 4 model. Ini model yang dikembangkan oleh Dr. Agustina MPD. Kemudian model 5, 6, 7, 8. Saya kira ini model yang dikembangkan oleh Yayasan Pengundi Luhur yang diberikan oleh para narasumber. Nah ini yang sempat saya pertanyakan kemarin, apakah kita munculkan satu model yang bisa kita kembangkan atau bagaimana? Sekaligus juga menjadi pertanyaan pada hari ini, apakah nantinya kita mencari satu model yang mungkin cocok untuk kita kembangkan di sekolah kita masing-masing. Kan ini masih terus terang masih bingung sampai saya munculkan sekian banyak model. Ini sumbernya ada. Kemudian tujuan pengembangan kurikulum saya kira ini ada dalam naskah akademik. Tujuan pengembangan kurikulum, prinsipnya juga saya kira ada. Ini saya sengaja tulis 21 supaya mudah saya ingat untuk membuat catatan kaki. Jadi itu tidak ada artinya, hanya memudahkan bagi kami untuk membuat catatan kaki nantinya supaya mudah dilihat kembali. Itu prinsipnya. Ini kami kutip dari naskah akademik, kemudian dari buku-buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian manfaat kurikulum, saya kira ini juga kami kutip. Ada manfaat kurikulum bagi sekolah, ada bagi guru, ada bagi masyarakat. Nah itu manfaatnya. Yang berikut bab 4, tujuan pendidikan. Ini tujuan pendidikan Katolik. Ini kami kutip dari nota KWI, tujuan pendidikan Katolik. Ini ya, jadi intinya kami kutip dari nota pendidikan KWI. Ini masih banyak salah tulis, mohon maaf. Ini sengaja saya juga tulis ininya supaya memudahkan bagi kami nanti untuk kembali melihat ketika kami membuat catatan kaki. Kemudian tujuan pendidikan nasional, ini pertama kami ambil dari Undang-Undang Dasar 45.
Kemudian yang kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 itu tujuan pendidikan. Ini secara nasional. Kemudian bagi yang berikut, tujuan pendidikan Garuda, ini kami ambil dari naskah akademik. Saya kira dalam naskah akademik ini sudah dimunculkan tujuan pendidikan. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, ini ada nama ini tidak ada artinya. Sekali lagi hanya untuk memudahkan kami untuk mengingat di mana sumber itu tersimpan. Itu bukan tidak berarti dalam naskah ini. Jadi itu maksudnya memudahkan kami untuk mengingat naskah ini disimpan di mana. Sampai ada tulisan itu. Jadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada sesuai dengan taksonomi dari Bloom. Nah ini ada tujuannya ke bawah. Jadi ada tujuan kognitifnya, ada tujuan afektifnya, kemudian ada tujuan psikomotornya. Itu sesuai dengan yang kami kutip dari pendapat yang disampaikan oleh taksonomi Bloom. Nah, sementara bab-bab yang lain ke bawah ini belum ada, baru tertulis seperti ini. Memang kami belum sempat rancang ke bawah. Yang kami baru sempat pikirkan bersama, baru ini bagian ke atas, yang ke bawah ini terus terang belum, bingung, tapi sudah ada masukan tadi, mudah-mudahan dalam 1-2 hari kami bisa buat seperti itu. Baru itu yang kami bisa buat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Tepuk tangan untuk Garuda. Yang berikut kita ke SMP Katolik Makale. Pak Paulus, monitor. Makale. Sore. Masih Matikan. Oh, ada Bu Asri kayak ternyata. Maaf, sudah segar. kayaknya sudah mandi dia, Romo. Selamat Sudah sore, segar. Pastor. Selamat sore, Budak. Selamat sore, Bapak narasumber, Bapak Ibu Kepala Sekolah, serta rekan-rekan guru. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil kerja kami mengenai kurikulum unggul. Walaupun nantinya belum lengkap, masih banyak hal yang perlu nanti ditambahkan, ya, seperti halaman pengesahan kata pengantar, daftar isi, catatan kaki kami dulu, tetapi nanti kami edit kembali. Nah, baik, ini akan disampaikan oleh Pak Paulus. Silakan, Pak. Ya. Selamat sore Pastor, Bundar Narto, Pak Heri, Mas Hendi, Bapak Ibu Kepala Sekolah, instruktur, serta rekan-rekan guru yang hadir bersama dengan kita sore hari ini. Jadi kami sekarang mencoba untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang kurikulum kami di SMP Katolik Makale. Jadi kami mulai dari bab satunya. Nah, kemudian di bab 1 ini yang pertama itu adalah spiritualitasnya. Di landasan spiritualitasnya ini kami
berpedoman kepada teladan Santo Paulus. Terus ya, yang kedua landasan filosofisnya. Ini kami berpedoman kepada Ki Hajar Dewantara. Yang berikut, nah di Tanah Toraja sendiri ini ada banyak tokoh-tokoh yang menjadi penuntun. Mereka banyak yang menjadi pemerhati dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Namun dilihat dari segi spesifik, tidak ada yang terlalu fokus dalam bidang pendidikan. Kemudian sosiologis, antropologinya, itu diambil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nasional nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Terus ekstrakurikulernya yang dilaksanakan di SMP Katolik Matale ini yaitu budaya lokal. Yang pertama bahasa. Nah, bahasa yang kami gunakan ini adalah bahasa dalam pembelajaran adalah bahasa Indonesia. Kemudian sedangkan bahasa yang diajarkan dengan berpedoman pada kurikulum. Kemudian pembelajaran bahasa Toraja juga dikembangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler lewat londe yang dibawa dalam bentuk drama. Ya, sudah. Terus ya, kesenian. Jadi kesenian ini lanjut juga barangkali ini. Ya, sudah dalam naskah akademik. Lanjut. Kemudian ilmu pengetahuan. Ya, saya kira juga cukup ini sudah. Ya, lanjut saja Pak Jan. Ya, speaker. Nah, ada beberapa teori belajar dalam psikologi pendidikan, yaitu yang pertama teori belajar heuristik. Ya. Heuristik. Ya, heuristik. Ya, terus yang kedua teori belajar kognitif. Yang berikut teori belajar humanistik. Oh, humanistik ya. Terus yang keempat itu teori belajar konstruktivistik ya. Lanjut teori belajar Gestalt ya. Kemudian teori belajar kecerdasan ganda, teori belajar sosial, terus teori belajar Van Hitler, ya, teori belajar Van Hitler, teori belajar revolusi sosial, ya, terus teori belajar sibernetik. Ya, sibernetik. Ya, ini bab 3-nya. Visi misi saya kira cukup juga dalam naskah itu. Saya lanjut. Ya, terus. Ya, slogan terus. Nah, ini rumusan. Ya, sudah juga. Bab 3-nya model kurikulum. Nah, model kurikulum yang kami gunakan di sini yang berbasis kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap yang dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh, dinyatakan sebagai capaian pembelajaran. Kemudian otonominya, kurikulum memberi kemerdekaan pada satu pendidikan dan pendidikan untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dengan kontekstual. Ya, sederhana, yaitu perubahannya seminimal mungkin, namun beberapa aspek berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya. Tujuannya yaitu arah perubahan dan rancangan jelas dan mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan. Kemudian gotong royongnya
Pengembangan kurikulum dan perangkat ajaran dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi termasuk Kemendak, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Ya, terus model yang kami gunakan di SMP Katolik Makale yaitu model kurikulum yang sudah mengacu pada model kurikulum sekolah penggerak. Berikut ini kami lihat beberapa hal perubahan terkait dengan struktur mata pelajaran kami, yaitu kurikulum 2013, informatika sebagai mata pelajaran pilihan. Ini perkembangan ketersediaan guru kami di SMP. Kemudian arah perubahan kurikulumnya, yaitu informatika sebagai mata pelajaran wajib. Guru yang mengajar tidak harus memiliki latar belakang pendidikan informatika. Buku guru disiapkan untuk membantu guru-guru pemula dalam mata pelajaran ini. Kemudian alokasi waktunya antara 7 sampai 9 jam pelajaran. Prakarya menjadi salah satu pilihan, ya tidak hanya seni. Ya, lanjut saja. Ya, terus keterangan ya lanjut juga kali ini. Tujuan pendidikannya. Tujuan pendidikan dalam gereja Katolik ini kutipan juga ini. Lanjut. Sejalan ya, lanjut juga. Lanjut. Tujuan ya, lanjut. Ya. Dinasti kredit. Ya. Terus ya, penerapan nilai inti Yayasan SMP Katolik Makale dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Jadi yang nilai intinya ya kira cukup juga di situ. Lanjut. Ya, tujuan pendidikan, lanjut. Terus jadi untuk bab 4 kami persilakan Ibu Kepala Sekolah. Kami lanjut pada bab yang kelima, yaitu struktur mata pelajaran teladan. Ini didasarkan pada ini Narsos Mutulodo, yang berarti seorang guru harus mampu menjadi contoh baik bagi siswa. Lanjut. Nah, ini distribusi penanaman nilai-nilai utama dalam tiap mata pelajaran dapat dilihat sebagai berikut. Nah, pertama itu pendidikan agama yang ditanamkan religius, jujur, santun, disiplin, tanggung jawab, cinta ilmu, ingin tahu, percaya diri, menghargai, patuh pada aturan sosial, bergaya hidup sehat, sadar akan hak. Selanjutnya, hak dan kewajiban, kerja keras dan adil. Kemudian ada ini, pendidikan kewarganegaraan, lanjut bahasa Indonesia dengan ada yang harus dikembangkan, ilmu pengetahuan sosial, berhubungan ilmu pengetahuan alam, bahasa Inggris, seni budaya, penjah, muatan lokal, ini menghargai kebersamaan, menghargai karya orang lain, peduli. Kemudian langkah-langkah menyusun nanti dalam KD setiap mata pelajaran ini ada, kami kutip, nanti dilihat lanjut. Selanjutnya, adapun juga kami ini langkah-langkah bagaimana penyusunan indikator dalam setiap mata pelajaran dari KD yang ada. Kemudian ini ke bawah selanjutnya. Nah, ini ada struktur teladan. Nah, berikut ini struktur mata pelajaran teladan di Katolik Makale. Yang kami ambil ini dari core value, jadi unggul. Ada nilai keutamaan di sini, kebijaksanaan dan pengetahuan, teladan baik, rendah hati, semangat dan keteguhan hati.
budaya yang ada di sini seperti yang saya ikuti penjelasan tadi harusnya disesuaikan dengan budaya. Tapi kami ambil di sini disiplin unggul yang kami ambil dari nilai inti yayasan, kemudian kami hubungkan dengan profil Pancasila, yaitu mandiri, bernalar kritis, kemudian dihubungkan dengan SKL, Permendikbud nomor 20 tahun 2000 itu, tentang domain pengetahuan dan sikap, kemudian ya kreatif, bijaksana, teladan yang baik, budayanya hidayah cipta, partisipasi. Nah, dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila, kreatif, nah domain pengetahuan dan keterampilan. Kemudian kasih, itu keutamaannya lembut hati, tabah, mencintai, ada budayanya belarasa, peduli, profil Pancasila ada gotong royong, kebinekaan, SKL yang sesuai adalah domain sikap. Kemudian misioner, percaya kepada Tuhan, saleh ini budaya, misteri, kemudian bertakwa, Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, kemudian itu SKL yang sesuai adalah domain sikap. Selanjutnya, nah perumusan kompetensi saya kira tidak perlu ada langkah-langkah di sini dalam menyusun KD. Selanjutnya, kembali perumusan indikator tadi, lanjut. Ini kami hubungkan dengan nilai-nilai inti yayasan yang mana tadi di sini diambil dari nilai keutamaan yang pertama ini, kebijaksanaan ini, budayanya disiplin, ya ini profil pelajar Pancasila, aspeknya afektif, sikap, kepercayaan diri, motivasi dan sikap. Contoh KD-nya itu datang tepat waktu, mengikuti kegiatan belajar mengajar, kemudian indikator praksis moral ini peserta didik datang, bukan datang sebelum pembelajaran berlangsung, peserta didik mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai dengan jadwal, kemudian ada di bawah kognitif, kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman. Ini contoh KD-nya. KD-nya tidak menyontek, mengakui kesalahan, kemudian indikator ini peserta didik, tidak menjadi seterusnya. Nilai keutamaan yang kedua itu sikap bijaksana, teladan baik, percaya kepada Tuhan. Itu ada budayanya yaitu daya cipta, partisipasi. Kemudian profilnya pelajar Pancasila yaitu kreatif. Nah, ini adalah aspek afektifnya, percayaan diri ini dan seterusnya ke sana adalah indikatornya. Selanjutnya nilai keutamaan. Atas ini lembut hati, lembut hati, tabah hati, mencintai sesama. Jadi budaya di sini belarasa, peduli. Ada profil pelajar Pancasilanya, gotong royong, berbineka yang global. Ini ada afektifnya, kepercayaan diri, motivasi, tidak mengejek teman, peserta didik tidak mengejek teman yang memiliki kekurangan. Selanjutnya nih ada psikomotorik juga. Selanjutnya percaya pada Tuhan atau saleh. Jadi ini budaya misteri, apresiasi, kemudian hubungan dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Aspek afektifnya ini kepercayaan diri, motivasi dan sikap. KD memberikan dukungan, memberikan selamat. Selanjutnya indikatornya, nah ini dari KD yang ada. Selanjutnya, nah ini saya kira tidak perlu ini. Ya, 5.2 ini. Ya, lanjut. Terlibat dalam pengembangan. Lanjut. Ini kami ada desain buku. Kami tulis di sini masih butuh penjelasan. Nah, jadi kami belum merah lagi tulisannya sama Bu. Sebenarnya tadi sudah ada sedikit dijelaskan, tapi karena terlanjur kami sudah tulis ya mungkin bisa. Kami masih butuh penjelasan untuk merancang di situ.
tetapi tadi saya sudah lihat waktu narasumber Pak Heri menjelaskan. Selanjutnya strategi implementasi intrakurikuler ini kegiatannya ini. Selanjutnya desain instruksionalnya ada 2 konsep yang perlu, yaitu model dan desainnya. Selanjutnya tujuan dan model instruksional saya kira lanjut saja. Prinsip model lanjut saja ini berupa penjelasan. Nah, ini saya kira ini juga nanti kami belum paham benar ini. Lanjut. Nah, ini yang perlu kami sampaikan ini. Desain instruksional ini yang dijelaskan melalui ada project based, kemudian project based learning, ada project based teaching, dan ada project based living. Ketika kami mencari hubungan ini, ketiganya ini sebenarnya tergabung. Belum. Ketika ini kami yang lihat bahwa saling berkaitan satu dengan yang lain ini, sehingga kami belum memberikan penjelasan yang detail tentang hal tersebut pada desain instruksional ini. Nah, jadi mungkin nanti penjelasan yang lebih tentang hal ini. Selanjutnya di critical thinking model, di sini diberi penjelasan menggunakan model critical thinking. Di sini ada contoh diberikan, tetapi di situ ada boleh menggunakan yang lain. Ini kami cari, kami menggunakan model critical thinking ini. Ya, kalau mungkin kami nanti salah, nanti kami perbaiki. Kami beranggapan bahwa ini kami ambil. Di sini ada misalnya berpikir lebih kritis. Di sini ada kita menemukan sebuah topik, kemudian akan mendeskripsikannya, kemudian akan dianalisis, lalu dievaluasi. Jadi ini ada penentuan ini. Jadi kemudian ya ini juga kami belum paham benar di sini. Selanjutnya inovasi rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran. Jadi ini RPP yang akan digunakan yaitu RPP yang sudah sesuai dengan edaran Menteri, yang di mana nantinya di dalam memiliki identitas RPP itu sendiri. Selanjutnya ekstrakurikuler, itu kami tidak perlu jelaskan lagi nanti. Nah, ini ada penjelasan sedikit jenis kegiatan ekskul yang dilaksanakan. Ini ada pramuka, ada SKL-nya, ini kami dapat ini pasal 30 dari internet, ada SKL-nya, kemudian ada KD, ada indikator, ada tujuan, itu yang ekskul pertama. Kemudian ada paduan suara, ini ada KD-nya, ada indikator, dan ada tujuan. Vokal grup juga demikian, dan basket itu tentang kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian kurikuler, ini kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler. Tapi mohon maaf, sampai di sini yang kami bisa buat hari ini. Nanti akan kami lengkapi, masih beberapa bagian yang harus kami lengkapi. Bab 7 belum, penutup, daftar pustaka dan lampiran, dan hal-hal tadi yang memang kami belum paham benar itu, mungkin mohon pada Bapak narasumber untuk bisa memberikan masukan kelengkapan dari naskah kurikulum kami. Dan segala kekurangan kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Mohon masukannya. Hapus. Terima kasih Bu Asri dan Pak Paulus. Luar biasa. Sama-sama, Pak. Berikut terakhir SMP Katolik Minanga. Silakan Pak Matius atau Bu Marni. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore, Pastor Ruder. Salam. Salam apa teh? Kenapa miling mata kutupi ini muncul lama?
Oh, nah emang siapa Matius? Ini tegang Pak Matius. Umpami itu ini apa Matius? Umpami. Salah teme. Kita sang makaremo. Oh, Oh, nah ya Om. ditutup dulu Pak Matius, ditutup dulu. Iya, iya. Ditutup semuanya. Minder toh. Iko ada nama Roy tuh kepala sekolah SMP Katolik Garuda. Melodu kato. Akhirnya tuh sang menek kumpa birato be pala itu. Mungkin ditutup dulu semua, baru dibuka satu. Ini kan dibuka di Word itu. Wah, masih Pak. Ini ditutup dulu Pak Matius, ditutup dulu itu internet, kan internetnya. Nah, lalu diklik. Saya kira Pak Matius sudah buka di Word. Yang oh, ini ditutup dulu Pak Matius. Ditutup dulu ini. Sepertinya dia ditutup di kali kanan di atas. Ditutup dulu yang kali kanan paling kanan atas. Itu dia. Yang mana? Taruh budak paling kurikulum nalan baik kurikulum nasang untuk lam PDF tuh nah. Mana sale apa alan tuh. Pusing buat teman lenala. Ditutup. Itu harus ditutup dulu Pak Matius ini. Ini ditutup dulu. Baru dibuka di komputernya, filenya. Kalau nggak bisa tutup dulu, baru buka dulu di komputer. Oke. Nah, wah, boleh. Musiko, mau. Buka itu, mana filenya tadi? Itu dia. Akhirnya. Diperbesar bisa? Tidak bisa ya, sudah. Dinaikkan saya Pak Matius. Ulangan itu loh. Lewat ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil pekerjaan kami yang kami kerjakan selama ini. Yang pertama, mohon maaf belum semua selesai. Sebelum masuk di bab 1, di atasnya belum ada kata pengantar, daftar isi, dan halaman judul, lembar pengesahan belum. Kemudian masuk di bab 1 ini, 1.1 spiritualitas. Ini kami ambil dari nota yayasan dan keutamaan dari pelindung Santo Paulus. Ya,
kami tentukan nilai keutamaan dari Santo Paulus ini: pertobatan, kedua penyerahan secara total kepada Tuhan, kerendahan hati, kejujuran dan keberanian, kerja keras dan cinta kasih. Kemudian masuk di filosofis. Ini kami ambil dari Ki Hajar Dewantoro. Saya tidak perlu bacakan lagi ini. Masuk sosiologis, antropologis. Ini kearifan lokal yang ada di Tanah Toraja. Sudah ada sejak dahulu. Ini mungkin saya bacakan karena mungkin ini yang kami buat baru. Sejak dahulu sampai sekarang dan dihidupi masyarakat Toraja. Kearifan lokal di Tanah Toraja sangat dipertahankan karena keikutsertaan masyarakat dalam pemerintah dan pemerintah dalam mempertahankan budaya. Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam mengadakan Pombongan yang dapat diartikan sebagai perkumpulan atau musyawarah membahas hal-hal yang terkait dengan budaya serta menggali kembali budaya-budaya yang hampir punah. Pemerintah daerah yang juga menganjurkan untuk memasukkan bahasa daerah ke dalam muatan kurikulum sebagai mata pelajaran muatan lokal sejalan dengan surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan nomor 420/7966/Distrik tentang pembelajaran bahasa daerah yang bertujuan untuk membentuk kepribadian suku bangsa, memperteguh jati diri, kedaerahan serta sarana pengungkapan dan pengembangan sastra budaya daerah. Sebagai tindak lanjut dari surat edaran tersebut, SMP Katolik Minanga mencoba merumuskan beberapa poin penting, yaitu satu, motto sekolah. Bisa dengar ya? Jelas Pak, jelas. Oh jelas, oke. Motto sekolah, ini saya kira pertemuan yang lalu kami sudah tampilkan ini. Bahasa daerah yang mungkin saya bacakan sebagai tambahan di sini adalah Pak Gelu. Ini filosofisnya. Pak Gelu berasal dari bahasa Toraja, dapat diartikan sebagai menari-nari dengan riang gembira sambil menggerakkan tangan dan badan bergoyang dengan kemulai. Konsep dasar dari tari Pak Gelu adalah hiburan dan bersifat rekreatif, biasanya dilakukan untuk menyambut tamu terhormat. Tari Pak Gelu digelar di halaman rumah atau di depan tamu agung. Tari Pak Gelu sudah ada sejak masa penjajahan. Pada masa itu, tari Pak Gelu ditampilkan untuk menyambut para pahlawan yang kembali dari medan perang dan membawa kemenangan. Orang menari kapan saja diminta oleh yang punya hajatan, baik pada siang hari maupun pada malam hari. Dibandingkan dengan tarian Toraja lainnya, Pak Gelu banyak mempunyai ruang dan waktu untuk dipertontonkan. Tari ini dilakukan oleh 5 atau 3 orang gadis. Akan tetapi jika seorang penari memiliki anggota keluarga yang meninggal dan belum dimakamkan, maka itu tidak diperbolehkan menari karena dianggap masih berduka. Tari Pak Gelu dilakukan oleh wanita dengan memakai pakaian dan aksesoris khas Toraja. Gerakan mengikuti irama gendang yang ditabuh oleh beberapa pria. Tarian ini termasuk kelompok tari pujaan yang merupakan ungkapan syukur. Terdapat gerakan utama sebagai filosofis hidup dan etos kerja orang Toraja. Di tengah-tengah acara menari, penonton dan akan menghampiri penari untuk memberikan uang diselipkan di antara hiasan kepala si penari. Dalam bahasa Toraja biasa disebut mak toding. Tari Pak Gelu ini
tabu atau sudah disampaikan tadi, tabu atau pamali ditampilkan di acara Rambu Solo. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para remaja, mereka menari diiringi irama tabu gendang yang dimainkan 4 remaja putra. Para penari yang disebut dengan Mak Toding ini mengenakan busana serta aksesoris berbahan emas dan perak seperti keris emas atau sarapang pulauan, kandaure, sapi, ulu, tali tarung, dan lain-lain. Penari Pak Gelu harus dijinjit selama Mak Gelu. Kemudian masuk di iptek ini, saya kira tidak ini karena merupakan kutipan. Mohon maaf ini kami belum masukkan catatan kakinya, nanti ke depan kami akan perbaiki. Psikologis, kira tidak perlu ini. Ini bab 2, rumusan visi misi sekolah. Ini kami belum lengkapi, tapi kami akan ambil dari naskah akademik nanti. Masuk di bab 3, model kurikulum. Ini model-model yang ada sesuai dengan para pakar yang kami kutip. Ini saya kira tidak perlu saya bacakan. Ya. Dimensi kurikulum sama. Tujuan pendidikan. Ini tujuan pendidikan, ada tujuan pendidikan dalam gereja Katolik diambil dari nota KWI, nota pastoral. Kemudian tujuan pendidikan nasional secara umum ini. Ini tujuan pendidikan sekolah. Iya, struktur kurikulum. Kira kami ambil dari Ki Hajar Dewantoro. Struktur teladan, nah ini. Menjadi sumber utama guru mau mata pelajaran dalam mendesain pembelajaran. Kami coba untuk KI1 dan KI2 ini, core value, itu sesuai dengan nota yayasan yang ada, unggul, kreatif, kasih, dan misioner. Dari core value unggul, keutamaan yang kami ambil kerja keras, kemudian budaya, sistem berpikir, profil Pancasila, bernalar kritis. Kemudian untuk SKL kami ambil secara umum ke bawah ini, Permendikbud nomor 20 tahun 2016, kami copy paste dari atas ke bawah. Kemudian untuk kreatif, keutamaan, bijaksana, tekun, dan inovatif, budaya yang diharapkan, yaitu produk, profil pelajar Pancasila, kreatif, dan mandiri. Kemudian untuk kasih, keutamaan, cinta kasih, bela rasa, melalui tindakan, dan profil Pancasila gotong royong. Misioner, keutamaan pertobatan, penyerahan diri kepada Tuhan, budaya olah rasa, dan pelajar Pancasila berbineka global. Kemudian itu yang unggul, keutamaan disiplin, budaya yang diharapkan tekun, profil pelajar Pancasila gotong royong, aspeknya afektif, kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. Kemudian KD menunjukkan sikap disiplin dalam lingkungan sekolah. Kemudian indikator datang dan pulang tepat waktu.
berpakaian rapi. Itu kemudian kognitifnya, kesadaran pengetahuan dan pemahaman, menunjukkan keaktifan dalam proses pembelajaran, indikatornya aktif dan konsentrasi dalam pembelajaran. Psikomotor, terampil dan perilaku, keterampilan dan perilaku, membuat tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran, indikatornya mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian untuk jujur, percaya diri, afektifnya, percaya diri, menunjukkan sikap indikator meminta izin menggunakan barang teman. Jadi ini indikatornya. Kemudian kognitifnya, kesadaran pengetahuan dan pemahaman, menyadari akan kemampuan diri sendiri, itu indikatornya tidak menyontek. Psikomotorik, keterampilan dan perilaku, melatih siswa mengerjakan tugas dengan kemampuan sendiri, indikator mengerjakan tugas dengan kemampuan sendiri. Kemudian kreatif, keutamaan inovatif, budaya yang diharapkan inovatif, profil pelajar Pancasila mandiri, aspek afektifnya, kepercayaan diri, motivasi dan sikap. Kemudian KD membiasakan menggunakan media sosial dengan bijaksana. Kemudian indikator menggunakan media sosial sebagai sumber belajar. Ini yang kami kembangkan, kognitifnya, psikomotoriknya. Kira ini lanjut kasih sesuai dengan core value nilai inti yayasan. Untuk kasih bela rasa, budaya, produk dan budaya, profil Pancasila, gotong royong, afektifnya, kepercayaan diri, motivasi dan sikap. Membiasakan 5S, sapa, senyum, salam, sopan dan santun. Kemudian indikatornya melakukan 5S. Ini kognitif, kesadaran pengetahuan dan pemahaman, menerapkan sikap mendahulukan yang lebih tua atau lemah. Kemudian indikator mendahulukan yang tua dan lemah. Psikomotorik belum kami selesaikan ini. Kemudian untuk peduli, ini dan seterusnya. Ini desain buku kami belum ini. Ini kami copy paste masuk ini. Strategi implementasi ini saya perlihatkan saja. Mudah-mudahan ada masukan nanti. Ini belum ada penjelasan-penjelasan. Ini kokurikuler. Non kokurikuler. Ya, saya kira itu yang ini belum selesai semua. Penutupnya belum, daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta catatan kaki belum ada. Dan di depan tadi mulai dari halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi belum selesai. Saya kira itu yang dapat saya mewakili teman-teman. Mohon maaf yang belum lengkap, mohon masukannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih Pak Matius.
naskah kurikulumnya disampaikan dengan baik. Dan ini adalah sekolah yang terakhir. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Instruktur, penjelasan berikut ini adalah penjelasan yang sangat penting bagi kita, utamanya ketika kita masuk IHT nanti tentang kurikulum prototipe. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Instruktur, mari kita ikuti dengan baik yang mau disampaikan Pak Heri nanti, supaya kita bisa menyampaikannya dengan baik ketika masuk di dalam in-house training. Baik, saya berikan kesempatan kepada para narasumber memberikan tanggapan, masukan. Silakan Pak Heri. Ya Pak, untuk singkat saja, saya singkat saja sendiri dulu. Nanti akan dijelaskan Pak Heri untuk yang kurikulum prototipenya ya. Nanti Bapak Ibu mohon kita berbesar hati kalau misalnya nanti agak molor sedikit ya. Enggak apa-apa ya, karena biasa kalau pulang malam Bapak Ibu. Untuk yang SMP Garuda Minanga, lalu tadi yang disampaikan Pak Matius tadi, dari mana Pak? SMP mana Pak Matius tadi Pak? Minanga Pak. Oh iya. Ya, Garuda ya yang satu ya. Baik, hal ini sangat sangat luar biasa, dan kita nanti sama seperti yang tadi ya Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagaimana menginterpretasikan atau menafsirkan landasan-landasan yang ada dalam landasan-landasan kurikulum di naskah kurikulum, draft naskah kurikulum direfleksikan dalam konteks setempat. Lalu saya mencoba untuk mensinergikan antara yang tadi ada kerepotan atau kesulitan untuk menentukan kompetensi dasar, ya, kompetensi dasar ya Bapak Ibu. Misalnya ini saya setelah tadi kita berdiskusi, saya tertarik dengan tari Pak Gelu yang Pak Titus tadi sampaikan. Misalnya nilai dari Santo atau nilai dari yayasan adalah unggul, semangat Santo Paulus yang kita teladani atau keutamaannya adalah tekun, lalu budayanya itu dari tari Pak Gelu adalah militansi, ya. Terus profil pelajar Pancasilanya mandiri, begitu ya. Nanti dalam pembuatan kompetensi dasar kita bisa mensinergikan beberapa ini kata kerja operasional yang ada di sini. Ada aspek kognitif, lalu afektif yang kita buat dengan struktur keteladanan ini, lalu aspek psikomotorik. Jadi P1 sampai P5 ini nanti ditambahkan juga, A1 sampai A5 aspek afektifnya ditambahkan juga, lalu C1 sampai C6 itu juga ditambahkan. Misalnya, kompetensi dasarnya akan menjadi sebuah narasi seperti ini, dari nilai unggul, tekun, lalu militansi atau kemenangan gitu, dan mandiri. Misalnya dalam kompetensi dasar menjadi pembelajar membuktikan pelajar membuktikan keunggulan, nilai unggul dengan membangun ketekunan, ya, semangatnya tekun tadi dari Santo Paulus dalam mengerjakan tugas supaya mencapai keberhasilan, membuktikan tadi ada, lalu
mencapai, membuat, menentukan, mendesain, melaksanakan ya ini di sini. Jadi ini semua dipakai supaya mencapai keberhasilan melalui dalam kurung kita ambil keberhasilan atau dari mana kita ambil dari tali pagelu secara mandiri maupun kelompok dengan ini indikatornya apa nanti dijelaskan. Gitu. Jadi kita memasukkan unsur-unsur yang ada dalam ranah afektif, lalu kognitif, terakhir psikomotorik. Ini kata kerja operasionalnya sudah ada di sini. Ya, seperti itu untuk memudahkan kita mensinergikan antara kognitif, antara afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dari nilai-nilai, keutamaan-keutamaan dari Santo Paulus maupun dari misi, sejarah misi para pendahulu kita, lalu kearifan-kearifan lokal misalnya tali pagelu tadi, dan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti kalau misalnya tadi ada instruksi untuk membuat muatan lokal gitu ya, ternyata kita sudah memasukkan muatan atau kearifan-kearifan lokal ini di seluruh lini pendidikan kita, baik itu intrakurikuler seperti tadi, ekstrakurikuler nanti pun juga akan, kalau kita buat ekstrakurikuler itu ada nilainya apa, nilai yang kita tanamkan apa, keutamaan-keutamaannya apa, lalu dari budaya apa, budaya lokal apa, kearifan lokal dari budaya apa. Misalnya kearifan lokal untuk memadukan, misalnya di kota itu ya, ada perayaan Implekan itu ya. Implekan tapi bentuknya rumah tongkonan itu untuk mengisi kue ranjang seperti tadi itu kan luar biasa, dan itu diarak masuk katedral gitu kan ya. Baik itu juga. Jadi ada harmonisasi yang indah sebenarnya. Lalu profil pelajar Pancasilanya apa? Itu di semua lini bisa kita masukkan, Pak, Bu. Ya, termasuk nanti kokurikuler yang tadi mohon masukan dari Bu Asri gitu ya. Dan nanti akan lebih ditampakkan seperti itu, Bu. Dengan kompetensi dasar yang berbentuk narasi nanti akhirnya. Nah, buku kita ini, kurikulum unggul ini, nantinya akan juga digunakan sebagai acuan untuk menjadi modul. Ya, karena sekarang kalau kita bilang RPP itu nantinya akan menjadi modul ajar guru. Mengambil nilai-nilai, keutamaan, kearifan lokal, dan kita sinergi profil pelajar Pancasila juga, dan kita sinergikan dengan mata pelajaran esensial. Apa mata pelajaran? Yang esensi, hal yang esensi dari tiap mata pelajaran. Itu nanti akan semakin tampak. Begitu. Jadi kalau menyusun kompetensi dasar yang nantinya dinamakan capaian pembelajaran, begitu, akan semakin tampak. Kita akan semakin nampak sekolah Katoliknya, begitu. Dengan adanya tidak hanya C1 sampai C6, tetapi melibatkan sisi afektif dan psikomotorik dan kognitif tentunya. Ya, jadi ada rangkaian. Kita bicara tidak hanya kognitif saja, tetapi materi esensial itu kita narasikan dalam capaian pembelajaran, itu juga memuat nilai, keutamaan, lalu budaya lokal, lalu profil pelajar Pancasila, baru kita narasikan capaian pembelajaran tiap mata pelajaran. Gitu. Begitu saja dari saya untuk tambahannya supaya kita untuk menyusun KD tadi tidak kebingungan. Ya, itu Pak Agustinus Tanggana. Terima kasih. Terima kasih Mas Hendy. KKU untuk membuat indikator-indikator, dan KD itu ditayangkan Mas Hendy tadi. Ada KKO untuk kognitif, ada KKO untuk afektif, ada KKO untuk psikomotorik. Mohon diperhatikan Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan Pak Heri.